Oke. Oh, ini ada yang dari Flores juga, Surabaya. Ah, keren-keren semuanya bisa hadir semua di sini ya. Jadi hari ini kita akan membahas sedikit cukup berat tentang penyakit degeneratif. Nanti saya coba memberikan informasi kayak gitu ya terkait penyakit degeneratif itu apa saja penyakitnya, dan apa aja sih produk di Swanghor yang bisa membantu penyakit degeneratif. Iya, salam kenal Pak Tengku ini ya. Oke, saya izin share screen sekarang ya. Sebentar. Oke. Oke. Jadi hari ini kita akan membahas tentang penyakit degeneratif. Timur bagaimana orang Penyakit badannya begini nih? penyakit yang sangat disayangkan ya, ini cukup banyak terjadi di lingkungan kita ya. Kita sering bisa melihat orang-orang yang terkena penyakit degeneratif kayak gitu. Oke, jadi sebenarnya penyakit degeneratif itu apa? Penyakit degeneratif itu adalah kelompok penyakit yang terjadi itu karena adanya penurunan fungsi sel, fungsi jaringan, atau organ yang terjadinya itu secara bertahap. Jadi nggak langsung menurun, tapi dia terjadinya tahap demi tahap kayak gitu ya. Kondisi ini berkembang perlahan dan umumnya itu akan bersifat kronis, sering berkaitannya itu dengan proses penuaan, dengan bertambahnya usia, dan kalau saat ini banyak terjadinya karena pola hidup, gaya hidup kita, kayak gitu. Oke, faktor apa aja sih penyebab terjadinya degeneratif ini, penyakit degeneratif ini? Pertama ada pertambahan usia. Jadi penyakit degeneratif ini berkaitan erat dengan proses penurunan fungsi sel dan organ akibat penuaan. Seiring usianya itu bertambah, kemampuan tubuh ini untuk memperbaiki diri, untuk regenerasi jaringan itu juga akan menurun kayak gitu. Lalu gaya hidup yang tidak sehat. Pola hidup yang tidak sehat ini merupakan faktor utama terjadinya penyakit degeneratif. Faktor-faktor ini itu antara lain kayak pola makan yang tidak sehat. Kita biasa makan yang tinggi gula, sekarang banyak kita temui ya makanan-makanan yang tinggi gula, minuman-minuman yang tinggi gula, kayak gitu. Lemak jenuh, garam, kayak gitu yang tinggi natrium. Lalu aktivitas fisik yang kurang, kita sekarang rasanya semuanya dipermudah gitu ya. Sekarang apa-apa udah tinggal online, nyampe depan rumah kayak gitu. Jadi aktivitas fisik kita itu jadi semakin berkurang. Kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol. Lalu ada juga dari faktor genetik atau keturunan. Jadi beberapa penyakit degeneratif ini dipengaruhi oleh faktor genetik atau keturunan, di mana perubahan gen ini dapat mempengaruhi cara sel berkembang atau bereaksi kayak gitu. Gejala dari penyakit degeneratif itu akan berbeda-beda sebenarnya tergantung organ yang terdampak. Namun secara umum itu badan kita jadinya lebih mudah lelah, terus stamina itu jadinya menurun, lalu ada gangguan metabolisme, pemulihan tubuh juga menjadi lebih lambat kayak gitu. Mungkin kalau dulu kita sakit-sakit biasa sehari dua hari sembuh, ini butuh waktu seminggu nih untuk pemulihannya kayak gitu. Lalu tentang usianya yang beresiko mengalami penyakit degeneratif itu siapa aja? Yang pertama usia 30 sampai 40 tahun. Nah, sangat disayangkan ya penyakit degeneratif yang dulu itu mungkin sering terjadi, sering dialaminya itu oleh lansia yang usianya itu di atas 50 tahun, kini semakin sering dijumpai pada usia 30 sampai 40 tahun. Artinya apa? Artinya adalah proses degeneratif ini jadinya cepat lebih terjadi lebih awal gitu ya, terutama jika faktor resikonya itu karena gaya hidup yang tidak sehat kayak gitu. Lalu usia 40 sampai 60 tahun.
Pada rentang usia 40 sampai 60 tahun ini, resiko itu semakin meningkat, mulai muncul keluhan metabolik dan menunjukkan adanya tekanan darah tinggi, serta resiko penyakit degeneratif yang lainnya. Ini menunjukkan adanya pergeseran kejadian penyakit degeneratif yang mulai lebih awal, bukan hanya di usia lanjut saja, kayak gitu. Lalu usia di atas 60 tahun. Usia lanjut di atas 60 tahun ini disebut sebagai fase kehidupan di mana prevalensi penyakit degeneratif ini menjadi semakin tinggi. Karena apa? Karena penurunan fungsi organ tubuh secara fisiologis. Kondisi ini tuh meningkatkan kerentanan terhadap hipertensi, diabetes mellitus, osteoartritis, dan gangguan mobilitas. Jenis-jenis penyakit degeneratif itu ada banyak. Ada diabetes mellitus tipe 2, hipertensi, kolesterol tinggi, osteoartritis, stroke, penyakit jantung koroner, dan lain-lain. Nah, hari ini kita akan membahas terkait diabetes, hipertensi, dan kolesterol yang sangat disayangkannya ini cukup sering kita jumpai ya oleh kehidupan kita sehari-hari kayak gitu. Pertama, kita akan membahas tentang diabetes. Diabetes itu adalah kondisi ketika kadar gula darah dalam tubuh ini terlalu tinggi. Jadi hal ini disebabkan karena tubuh ini tidak dapat memproduksi cukup insulin atau tidak dapat menggunakan insulin ini secara efektif. Diabetes ini tuh sudah mempengaruhi banyak banget orang di seluruh dunia dan merupakan salah satu tantangan kesehatan yang berkembang paling cepat. Nah, penyakit ini itu memiliki banyak jenisnya. Ada diabetes tipe 1, diabetes tipe 2, dan diabetes gestasional. Diabetes tipe 2 ini yang paling umum terjadi. Jadi diabetes tipe 2 ini terjadi karena sel-sel tubuh ini tidak lagi merespon insulin yang diproduksi oleh pankreas. Tipe tipe ini umum terjadi pada orang yang sudah lebih tua usia lanjut dan orang-orang yang mungkin mengalami diabetes. Obesitas, sorry maksudnya. Lalu diabetes tipe 2 ini bisa dikendalikan melalui pola makan dan olahraga, serta memerlukan pemantauan kadar gula darah secara teratur. Diabetes tipe 2 umumnya bisa dicegah dengan melakukan perubahan gaya hidup. Apa sih penyebab dan faktor risiko terjadinya diabetes? Jadi, sebenarnya bervariasi, namun seringkali meliputi kombinasi beberapa faktor seperti genetik. Jadi beberapa individu itu lebih beresiko mengalami diabetes. Kenapa? Karena faktor genetik yang diturunkan dari orang tuanya, dari kakek neneknya, kayak gitu. Lalu pola makan yang tidak sehat, konsumsi makanan olahan dan minuman manis yang sering kita jumpai di mana-mana secara berlebihan. Disertai dengan kurangnya aktivitas fisik. Ini dapat menyebabkan kita tuh mengalami resistensi insulin, kayak gitu, dan meningkatkan kadar gula darah yang pada akhirnya itu akan memicu terjadinya diabetes. Lalu ada usia dan etnis. Jadi risiko diabetes ini juga meningkat setelah usia 45 tahun ke atas. Dan kelompok etnis tertentu memiliki angka kejadian yang lebih tinggi. Kenapa? Karena adanya faktor genetik dan lingkungan. Nah, kita juga harus lebih peka nih terhadap tanda atau sinyal yang diberikan oleh tubuh kita. Karena tubuh kita itu tuh pintar. Jadi biasa tubuh kita akan memberikan sinyal jika ada yang gak beres nih dari tubuh kita. Makanya kita itu jangan mengabaikan tanda-tanda yang ditimbulkan oleh tubuh kita. Apa saja tanda atau gejala terjadinya diabetes? Kita jadi merasa lebih mudah haus, terus kita juga malah jadinya sering buang air kecil, lalu kita juga jadinya lebih mudah lelah dan mengantuk. Jadi biasanya habis makan nih rasanya ngantuk, pengen tidur, kayak gitu ya. Lalu luka sulit sembuh dan pandangan yang kabur.
Bahaya komplikasi diabetes. Jadi jika tidak dikendalikan, diabetes ini dapat menyebabkan komplikasi serius seperti penyakit jantung, gagal ginjal, infeksi dan amputasi kaki, kerusakan saraf hingga kebutaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang hipertensi. Jadi hipertensi itu adalah kondisi medis kronis di mana tekanan darah ini yang diberikan oleh darah terhadap dinding arteri ini itu tetap tinggi secara konsisten. Jadi pengukuran tekanan darah itu kan ada dua ya, ada yang diastolik dan ada yang sistolik dan diastolik. Kalau sistolik itu tuh angka yang di atas, sedangkan yang diastolik itu angka yang di bawah. Jadi tekanan darah normal itu umumnya di bawah 120 sampai 80 mm air raksa. Sedangkan untuk hasil pengukuran yang secara konsisten menunjukkan angka 130/80 bahkan lebih, itu menandakan adanya hipertensi. Yang membuat hipertensi ini sangat berbahaya adalah karena kondisi ini tuh sering berkembang secara perlahan dari waktu ke waktu dan sebagian besar orang itu tidak merasakan gejala apapun hingga mencapai tahap yang sudah lebih lanjut kayak gitu ya. Jadi perkembangannya yang lambat ini memungkinkan terjadinya penumpukan kerusakan pada jantung, otak, dan lainnya dan tanpa disadari. Jadi oleh karena itu sebenarnya pemantauan tekanan darah secara rutin itu tuh penting untuk mendeteksi hipertensi sebelum terjadi kerusakan yang lebih parah kayak gitu. Lalu hipertensi dan tekanan darah tinggi ini tuh sering terjadi tanpa gejala yang jelas ya. Jadi seiring waktu hipertensi yang tidak terkontrol ini dapat merusak pembuluh darah dan organ-organ yang vital. Jadi penting kita untuk tahu apa penyebab terjadinya hipertensi. Yang pertama, ada faktor genetik dan riwayat keluarga. Jadi orang yang memiliki anggota keluarga dekat dengan riwayat hipertensi itu memiliki resiko yang lebih tinggi untuk mengalami hipertensi juga. Karena faktor genetik ini dapat mempengaruhi cara tubuh gitu. Lalu ada pola makan dan konsumsi garam. Mengonsumsi makanan tinggi natrium, makanan olahan, serta pola makan yang rendah buah dan sayuran ini dapat meningkatkan tekanan darah dan melemahkan sistem kardiovaskular. Lalu kurangnya aktivitas fisik, jadi gaya hidup yang kurang aktif atau sedentari membuat jantung dan pembuluh darah itu jadi lebih sulit untuk tetap kuat dan bekerja secara efisien. Jadi meningkatkan kemungkinan terjadinya hipertensi seiring dengan bertambahnya waktu. Stres dan gangguan tidur. Jadi stres yang berkepanjangan, kecemasan, serta kurang tidur, dan kualitas tidur yang buruk ini akan mempengaruhi keseimbangan hormon, meningkatkan ketegangan pada pembuluh darah, dan berkontribusi secara signifikan terjadinya tekanan darah tinggi. Hipertensi ini seringkali tidak disadari karena banyak orang tidak mengalami gejala yang jelas. Nah, sebenarnya ketika menimbulkan tanda-tanda peringatan itu kita tidak boleh mengabaikannya. Apa saja tanda-tandanya itu? Yang pertama ada sakit kepala yang sering terjadi. Jadi sakit kepala ini tuh yang menetap dan rasanya tuh kayak berat gitu ya, terutama pas pagi hari gitu ya. Itu bisa menjadi tanda adanya tekanan darah yang tinggi. Lalu pusing, perasaannya tuh pengen pingsan, terus kayak rasanya nggak stabil. Itu berkaitan dengan perubahan aliran darah yang disebabkan oleh hipertensi. Lalu penglihatan kita nih jadinya kabur. Jadi tekanan darah yang tinggi itu dapat mempengaruhi pembuluh darah kecil yang ada di mata sehingga menyebabkan gangguan penglihatan. Sesak nafas dan rasanya dada itu nggak nyaman gitu ya. Kesulitan bernafas itu atau rasa tertekan di dada itu dapat terjadi ketika hipertensi ini tuh mulai membebani kerja jantung dan paru-paru kita. Nah, jika tidak ditangani, hipertensi ini tuh bisa merusak tubuh secara perlahan selama bertahun-tahun sebelum gejalanya ini terasa lebih jelas gitu ya. Tekanan yang terus-menerus tinggi ini dapat menyebabkan beberapa komplikasi seperti penyakit jantung dan serangan jantung.
Jadi tekanan darah tinggi ini memaksa, jantung kita nih bekerja lebih keras gitu ya, sehingga menyebabkan penebalan otot jantung dan meningkatkan resiko penyakit arteri koroner yang dapat berujung pada serangan jantung kayak gitu, stroke dan kerusakan otak. Jadi hipertensi ini dapat melemahkan atau menyumbat pembuluh darah di otak sehingga dapat meningkatkan resiko terjadinya stroke yang dapat menyebabkan kelumpuhan, gangguan bicara, dan kerusakan saraf. Lalu yang ketiga ada kerusakan ginjal. Jadi seiring dengan berjalannya waktu, tekanan darah tinggi ini dapat merusak pembuluh darah di sekitar jantung sehingga menurunkan kemampuan ginjal untuk menyaring. Masalah penglihatan. Jadi hipertensi ini dapat merusak pembuluh darah halus yang ada di sekitar mata ini yang dapat menyebabkan penglihatan ini tuh jadinya kabur dan bahkan bisa menyebabkan kebutaan jika tidak ditangani dengan tepat. Oke, selanjutnya apakah itu kolesterol? Biasa kalau misalnya kita ngebahas kolesterol, pikiran itu langsung negatif kayak gitu ya. Sebenarnya kolesterol itu adalah zat lemak yang secara alami diproduksi oleh tubuh, terutama oleh hati. Nah, tuh kolesterol itu sebenarnya kita butuhkan di dalam tubuh untuk apa? Untuk membentuk hormon, vitamin D, dan membantu proses pencernaan lemak. Jadi sebenarnya tanpa kolesterol juga tubuh kita justru tidak bisa bekerja dengan baik. Namun, masalah juga bisa muncul kalau kadar kolesterol dalam darah itu terlalu tinggi atau jenis kolesterol yang tanda kutip jahat itu tuh lebih tinggi atau lebih dominan gitu ya dibanding kolesterol yang baik kayak gitu. Oke, secara sederhananya kolesterol itu ada 3. Yang pertama LDL atau low density lipoprotein. Jadi ini itu yang sering biasa kita sebut kolesterol jahat gitu ya. Jadi kalau LDL ini berlebihan di dalam tubuh, itu LDL ini bisa menumpuk di dinding pembuluh darah kayak gitu. Sedangkan untuk HDL atau high density lipoprotein ini dikenal dengan kolesterol baik. Karena apa? Karena akan membantu, membawa kelebihan kolesterol itu kembali ke hati untuk bisa dibuang, kayak gitu. Dan untuk trigliserida itu jenis lemak lain yang ada dalam tubuh juga yang perlu diperhatikan. Kenapa? Karena kalau tinggi itu bisa menimbulkan resiko yang sama berbahayanya. Oke, apa yang terjadi kalau misalnya kolesterol itu tinggi? Kolesterol tinggi ini sering disebut sebagai silent condition. Kenapa? Karena sering tidak menimbulkan gejala. Banyak orang yang merasa sehat, padahal tanpa disadari pembuluh darahnya ini perlahan menyempit. Nah, jika dibiarkan, sebenarnya kolesterol tinggi ini dapat meningkatkan resiko terjadinya beberapa penyakit, seperti penyakit jantung, stroke, tekanan darah tinggi, atau hipertensi. Beberapa faktor yang memicu kolesterol tinggi itu antara lain itu yang pertama ada pola makan tinggi lemak jenuh dan gorengan. Nah, di sini biasa pagi-pagi ngopinya es Hajwara Coffee, tapi minum makanannya gorengan sambil makan pisang goreng gitu ya. Nah, itu gorengan itu juga bisa menyebabkan kolesterol tinggi kayak gitu. Terus kurang aktivitas fisik yang seperti saya sudah sebutkan dengan di penyakit-penyakit yang lain sebenarnya kita perlu banget untuk aktivitas fisik kayak gitu ya dengan olahraga sehari 30 menit kayak gitu mungkin bisa jalan kaki nggak perlu yang berat-berat kayak gitu yang penting sehari-hari kita tetap melakukan aktivitas fisik kayak gitu berat badan yang berlebih stres yang berkepanjangan dan ada juga faktor usia dan genetik. Jadi sebenarnya nggak selalu karena makanan enak aja ya si kolesterol ini, tapi juga karena gaya hidup secara keseluruhan ya. Dari mulai stres juga mempengaruhi, kayak gitu dari aktivitas fisik dan lainnya. Oke, di Swanghot ini ada produk yang namanya Yunqian E Ganoderma. Kita sebutnya Yunqian E dulu ya, karena kalau Yunqian I di Malaysia ada yang namanya Yunqian I itu untuk mata ya. Jadi kita sebutnya Yunqian E gitu ya, karena kita orang Indonesia gitu ya. Jadi Yunqian I ini
bisa kita anggap sebagai versi peningkatannya dari produk lince yang lain gitu ya, seperti Yunqian Ganoderma. Yang buat beda itu apa? Jadi Yunqian E Ganoderma ini memiliki tambahan komposisi yaitu Miselium Ganoderma lucidum kayak gitu. Yunqian E ini memiliki manfaat untuk pengaturan imun. Gimana cara kerjanya? Cara kerjanya itu dengan meningkatkan aktivasi natural killer cell dan sel fagosit untuk mengeliminasi atau menghancur benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Lalu meningkatkan pembelahan sel T dan sel B agar dapat mengenali dan mengingat nih benda asing yang pernah nyerang tubuh kita. Jadi kalau misalnya tubuh kita terpapar oleh partikel-partikel asing ini, tubuh kita bisa langsung memproduksi antibodi yang cocok untuk melawan benda asing itu. Lalu jika jumlah sel T dan B meningkat, maka otomatis antibodi kita juga ikut meningkat. Selain itu juga dapat membantu mengatur sel T, karena jika sel T berlebihan, maka terjadi ketidakseimbangan dan malah berbalik menyerang tubuh kita dan menyebabkan kerusakan sel dan jaringan normalnya. Respon imun ini tuh yang biasa kita sebut dengan autoimun. Selain untuk pengaturan imun, Yunqian juga punya manfaat lainnya. Apakah itu? Nah, ini. Jadi Yunqian E Ganoderma itu memiliki tambahan kandungan 1,3-1,6 beta glukan. Ini tuh untuk apa? Jadi 1,3-1,6 beta glukan ini itu memiliki peran dalam mengatur gula darah. Jadi kandungan ini dapat mengurangi resistensi insulin dan sinyal insulin ini dapat bekerja lebih efektif gitu ya. Jadi Ganoderma ini dapat meningkatkan sekresi insulin oleh sel beta pankreas dan melindungi sel beta pankreas dari kerusakan oksidatif sehingga memungkinkan pankreas ini tetap untuk menghasilkan insulin. Polisakarida dan terpenoid dari Ganoderma ini memiliki efek antioksidan dan antiinflamasi yang dapat membantu mengurangi stres oksidatif dan peradangan kronis. Dua faktor penting yang dapat memperburuk resistensi insulin dan kerusakan jaringan lalu membantu menurunkan tekanan darah. Jadi aktivitas saraf simpatik yang berlebihan ini kan dapat menyebabkan hipertensi. Nah, ekstrak Miselium Ganoderma lucidum ini dapat menghambat jalur saraf simpatik di pusat saraf sehingga dapat menurunkan tekanan darah. Selain itu, dapat menghambat aktivitas enzim ACE atau angiotensin converting enzyme yang merupakan enzim penting dalam sistem renin-angiotensin yang berperan dalam menaikkan tekanan darah. Jadi kalau misalnya aktivitas enzim ini dihambat, maka tekanan darah juga bisa menurun kayak gitu. Lalu kandungan polisakarida yang ada di Ganoderma ini dapat membuat reverse kolesterol transport yang membantu memindahkan kolesterol dari sel ke HDL dan kemudian ke hati untuk dieskresi. Jadi Ganoderma ini dapat meningkatkan ekspresi enzim yang berperan dalam sintesis asam ampadu dan menurunkan aktivitas patogen untuk menghambat metabolisme kolesterol di usus. Jadi Ganoderma ini dapat meningkatkan ekspresi gen reseptor LDL di hati yang membantu sel hati ini menangkap LDL dari darah sehingga dapat membantu menurunkan LDL. LDL ini yang tadi saya sebutkan kita anggap sebagai kolesterol jahat. Jadi Miselium Ganoderma ini dapat membantu untuk menurunkan kadar LDL ini, kolesterol jahat ini gitu ya. Terus Miselium Ganoderma ini dapat mengurangi penumpukan lipid atau lemak di jaringan hati dan darah. Sehingga dengan mengurangi penumpukan lipid dan lemak ini, kita harapkan bisa membantu menurunkan kolesterol di dalam tubuh kita. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga materi hari ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu dan bisa
Sorry. Semoga materi hari ini bisa bermanfaat bagi Bapak dan Ibu sekalian dan bisa Bapak Ibu bagikan kepada teman-teman sekalian untuk bisa menolong banyak orang juga. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke. Oke, ini saya coba bantu jawab. Ini saya coba bantu jawab beberapa pertanyaan yang udah ada di kolom chat juga ya. Untuk mata minus, oke. Untuk mata minus, untuk Bapak Danang ya. Untuk Bapak Danang, untuk produk Swahor, untuk mata, saat ini kita belum masuk Pak di Indonesia. Jadi kalau misalnya di Malaysia itu memang ada produk yang namanya Yungkian Eye. Jadi itu Yungkian khusus untuk mata. Sayangnya saat ini kita belum masuk, belum ada di Indonesia kayak gitu. Apakah bantalan tulang rawan tipis minum Viking bisa tumbuh lagi? Jadi Viking itu bisa membantu menambah kolagen di dalam bantalan itu di sendi. Jadi kita harapkan si bantalan yang ada di sendi itu bisa semakin menebal kayak gitu. Apakah orang yang punya riwayat stroke ringan bisa konsumsi Yungkian B? Bisa, Bapak Paulus. Bisa dibantu dengan Yungkian B. Kayak gitu. Untuk aturan konsumsinya, kalau misalnya memang sudah memasuki kronis kayak gitu ya. Kalau misalnya dia penyakitnya sudah masuk kronis, misalnya kayak diabetes kayak gitu, sehari bisa konsumsi 4 sampai 6 kali sehari kayak gitu. Ini untuk Yunqian I Ganoderma. Yungkian udah ada kan di Indonesia. Untuk Yungkian sudah ada, cuman yang belum ada di Indonesia itu ada yang khusus untuk mata, namanya Yungkian Eye. Untuk Yungkian Eye ini memang belum masuk di Indonesia, kayak gitu. Kalau untuk Yungkian, Mbak gulanya 261 terus, lututnya lemah. Oke, kalau misalnya ini saya saranin jadi di kita ada pertama ada Yungkian I yang sudah saya sebutkan tadi, yang sudah saya jelaskan. Lalu ada yang namanya Yungkian B. Jadi Yungkian B ini untuk gula darah itu kita lebih efektifnya itu ketika kita menggunakan Yungkian I dan Yungkian B kayak gitu. Yungkian B ini juga bisa membantu untuk osteoporosis dan osteoartritis kayak gitu. Kalau untuk kehalalan itu kita produknya sudah halal, cuman untuk surat halalnya itu bisa ada di kantor, itu bisa difoto kayak gitu ya. Kayak gitu. Oh, ini banyak saya buka 3 pertanyaan lagi ya karena ini seperti itu ada cukup banyak pertanyaan. Saya jawab 3 pertanyaan lagi. Untuk Yungkian ini harganya berapa? Kalau untuk yang Yungkian ini harganya 900. Nah, saya juga lupa lagi 900. Sebenarnya kalau harga ada di website, bisa dilihat di websitenya. Untuk Yungkian yang ini, yang apa namanya Yungkian itu 972.000. Lalu
Untuk benjolan seperti bisul di perut pakai produknya apa? Kalau untuk benjolan di bisul, saya saranin ada yang namanya Yongxian Ganoderma. Lalu kalau riwayat darah tinggi, gula darah, dan kolesterol sebagai konsumsi yang mana untuk cepat normal. Ini kita bisa kasih Yongxian I Ganoderma seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Kayak gitu. Oke. Oke, untuk pertanyaannya kita cukupkan sampai sini dulu karena keterbatasan waktu juga. Jadi Bapak Ibu semuanya, hari Jumat nanti kita akan mengadakan seminar lagi. Kita akan membahas tentang Green Zea Tooth Gel. Jadi Bapak dan Ibu yang hari Jumat kosong di jam yang sama, di jam 2 juga itu bisa ikut webinar lagi. Kayak sekarang kita akan membahas bersama-sama terkait Green Zea Tooth Gel. Kayak gitu. Semoga Bapak Ibu semua bisa datang ya. Oke. Jangan lupa Zoom untuk marketing plan. Iya, nanti akan ada Zoom untuk marketing plan juga. Ditunggu aja waktunya karena kita pasti akan kasih info-info yang lebih yang update nanti di sosial media kita. Nama sosial media kita itu Swanghor ID Official, itu punya kami resmi dari kita. Jadi Bapak Ibu bisa follow, bisa update terus informasi-informasi terkait produk, terkait seminar sistem, dan lain sebagainya. Jadi, Bapak Ibu bisa follow di Swanghor ID Official. Oke, jangan lupa di follow biar kita bisa saling komunikasi terus gitu ya, terkait apa aja sih event-event yang ada di Swanghor Indonesia. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua yang sudah hadir dan jangan lupa follow akun sosial media kita. Sampai jumpa hari Jumat. Kita akan membahas tentang Green Zea. Sampai jumpa nanti semuanya.